Halo teman pemilih, selamat datang di podcast KPU Provinsi Bengkulu. Hari ini kita spesial tayang perdana dan kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial. Siapa lagi kalau bukan Ketua KPU Provinsi Bengkulu, Bapak Rusman Sudarsono. Selamat datang, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, Iya, sehat Bapak? alhamdulillah sehat. Nah, kali ini Pak, ini spesial kita tayang perdana Pak. Sebelumnya saya izin disclaimer dulu ya Pak, bahwasannya nama dari podcast KPU Provinsi Bengkulu ini yaitu Andun Berkabar. Nah, secara singkatnya dibagi menjadi dua Andun dan Berkabar. Andun itu dalam bahasa daerah Bengkulunya itu datang. Jadi nanti kita harapkan bintang tamu, host yang hadir di sini untuk datang ke studio kita dan berkabar, memberikan kabar seputar informasi kepemiluan ataupun seputar informasi yang kita butuhkan untuk kita informasikan kepada masyarakat. Nah, saat ini di spesial hari ini sebelumnya Pak, saya ingin meminta tanggapan Bapak dong mengenai studio kita. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Mhm. Firman bahwasanya atas undangannya di hari perdana ya, Iya, tayang spesial perdana tayang di perdana. podcast KPU Provinsi Bengkulu ini. Tentu saya mengucapkan terima kasih terkait dengan nama nama podcastnya Andun Bekabar. Ini memang sebuah bahasa daerah Bengkulu yang hampir menyeluruh, baik itu di beberapa daerah ini ada bahasa Andun itu maknanya sama, artinya sama, itu datang, berkabar ini berkabar kalau bahasa Iya, Bengkulu, kalau bahasa Indonesianya kan ini berkabar. berkabar. Ini harapannya siapa yang datang ke sini tentu bisa memberikan informasi ya, bercerita kira-kira Mhm, tentang kepemiluan baik yang sudah dilaksanakan maupun untuk pemiluan-pemiluan yang selanjutnya yang akan datang. mhm. Dan saya selaku ketua KPU Provinsi Bengkulu tentu mengapresiasi kawan-kawan yang sudah mempersiapkan studio dan perangkat-perangkat untuk pelaksanaan kegiatan podcast kita ini. Saya mengucapkan terima kasih. Ya, Pak. Ada sedikit yang ketinggalan tadi, Pak. Kan kita sudah membahas nih secara singkat mengenai Andon Berkabar. Nah, kita juga mempunyai tagline teman pemilih. Tagline dari podcast kita yaitu "Setiap suara itu bermakna". Nah, secara singkat, maknanya yaitu nanti pada saat kita mengundang bintang tamu, host yang hadir di sini untuk memberikan informasi, bahwasanya setiap suara itu bermakna. Mudah-mudahan nanti yang kita harapkan, apa yang hadir, suara-suara yang tayang di podcast kita nanti bisa tersebar luas dan memberikan makna untuk masyarakat Provinsi Bengkulu. Baik teman pemilih, kali ini kita sudah berbincang singkat mengenai pengenalan Andon Berkabar dan inilah tema episode kita kali ini ya Pak, tentang kenalan dengan Andon Berkabar, KPU menyapa teman pemilih. Baik, ini Pak, kita mulai di pertanyaan pertama ya Pak. Andon Berkabar, itu kalimat yang unik yang sudah kita jelaskan tadi, Bengkuluensis lah kita sebut ya Pak. Nah, jika diterjemahkan ini akan ajakan kepada masyarakat untuk datang dan memberikan informasi. Nah, apa filosofi yang paling Bapak Ketua harapkan dari nama Andon Berkabar ini? Dan apakah ini sinyal dari KPU Provinsi Bengkulu untuk memberikan wadah curhat kepada masyarakat? Jadi kalau Andun Bekabar ini, kenapa kita pilih ataupun bahasa Bengkulu ini kan untuk menunjukkan identitas. Karena harapannya nanti podcast ini kan bukan cuma ditonton atau diakses oleh masyarakat Bengkulu. Ini kan harapannya ini di luar Bengkulu bisa mengakses, mengikuti program podcast KPU Provinsi Bengkulu ini. Nah, salah satu identitas yang bisa kita berikan yaitu dari sisi nama. Yang mana Andun Bekabar ini tadi datang bercerita kira-kira kan itu. Dan kehadiran podcast di KPU Provinsi Bengkulu ini juga menunjukkan bahwasanya KPU Provinsi Bengkulu ini juga adaptif terhadap kemajuan teknologi. Dan podcast ini kan menjadi salah satu saluran informasi yang lagi tren di masyarakat. Iya, betul Nah, sekali, kita harus Pak. menyesuaikan dengan ini. Iya. Jadi KPU ini tidak boleh juga ketinggalan informasi Mhm. menjadi sebuah lembaga yang ketinggalan zaman lah kira-kira bahasanya seperti itu atau jadul lah kira-kira Iya, kan Pak. itu. Jadi dia harus menyesuaikan Mhm. dengan kondisi hari ini rata-rata orang mengakses informasi itu melalui media digital. Nah, kita harus menyesuaikan untuk itu.
Jadi harapannya nanti melalui podcast ini, media ini juga bisa menjadi sebuah media sosialisasi ataupun menjadi corong KPU dalam rangka menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat. Gitu. Ya. Jadi ini juga berkaitan dengan pertanyaan saya yang kedua, Pak. Ini adalah tren dan media kita untuk mengikuti perkembangan media yang ada di eh, Indonesia saat ini. Nah, jadi kita KPU Provinsi Bengkulu ini sudah memiliki, perlu teman-teman pemilih ketahui, kita sudah memiliki media sosial seperti YouTube, Facebook, Twitter, dan TikTok sebagai media penyebaran informasi kita. Dan kali ini kita menambah amunisi baru, yaitu dengan hadirnya podcast Andon Bekabar ini. Apa yang ingin Bapak inginkan dari kehadiran podcast ini sebagai sumbangsi dan amunisi bagi kita untuk penyebar luasan informasi kepada publik, Pak? Jadi semakin banyaknya media yang kita gunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, ini kan semakin mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi yang apa yang disampaikan oleh KPU. Nah, kalau kemarin kita punya beberapa media sosial, ya tentu hari ini dengan podcast ini kan ini semakin menjadi sebuah media baru bagi masyarakat. Kemungkinan ada masyarakat ini kan trennya kan ada yang hobi masing-masing ya. Iya, Ada yang masih bermain di sananya di Facebook. iya. Ada Ada yang yang sudah bermain di Instagram, ada yang bermain di Twitter, ada sekarang itu TikTok, sana iya. kan ini. Nah, kita itu kan sudah semua media-media itu, media sosial itu sudah ada. Sekarang kita coba bermain eh, di podcast. Dan ini ada pangsa pasarnya sendiri kalau bahasa ekonominya kira-kira seperti itu. Pasti ada penggemarnya sendiri di masing-masing media sosial yang kita gunai. Nah, jadi ini menjadi sarana kita untuk mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan atau yang sudah kita lakukan. Jadi sudah ada pangsanya sendiri ya Pak. Jadi Ya. kalau kita biasanya bermain di Instagram dan di sini kita untuk podcast kita ini kita upload di saluran YouTube kita KPU Provinsi Bengkulu. Ingat ya teman-teman. Nah kali ini di pertanyaan ketiga Pak. Untuk teman pemilih kita kan nama Andun podcast kita ini adalah Andun Bekabar nih. Dan kita memiliki tagline yaitu setiap suara itu bermakna. Nah, kembali lagi Bapak. Di tagline setiap suara itu bermakna, saya ingin minta pandangan dari Bapak. Apa sih menurut pandangan seorang Rusman Sudarsono mengenai arti dari setiap suara itu bermakna? Jadi kita ini kan salah satu tugas kita sebagai KPU ini melakukan pendidikan pemilih. Nah, jadi harapan apa yang keluar dari media kita ini, yang kita sampaikan di sini, ini menjadi sebuah media edukasi bagi masyarakat pemilih, masyarakat Provinsi Bengkulu, untuk dalam rangka mengikuti proses-proses demokrasi ke depannya. Jadi nanti tentu KPU Provinsi Bengkulu, podcast KPU Provinsi Bengkulu ini kan akan menghadirkan narasumber dengan berbagai macam latar belakang. Nah, ini kan bisa menjadi hasanah sebuah pengetahuan-pengetahuan baru yang bisa diakses atau diketahui oleh masyarakat Provinsi Bengkulu. Jadi itu kira-kira maknanya. Ya, dan pastinya itu kita harapkan semua suara-suara dari narasumber kita nanti yang kita harapkan itu pastinya bermakna dan bisa meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam pesta demokrasi di tahun-tahun berikutnya ya Bapak. Oke teman pemilih, jangan kemana-mana, nanti kita kembali lagi di segmen 2 ya Pak, kita lanjutkan, terima kasih. Halo teman pemilih, masih bersama kita di sini di hari spesial tayang perdana Andun Bekabar podcast KPU Provinsi Bengkulu. Nah, Bapak, tadi kita sudah mengulas mengenai pertanyaan makna Andun Bekabar, terus filosofi menurut Bapak Ketua mengenai setiap suara itu bermakna dan harapan Bapak mengenai podcast ini. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bapak. Tapi sebelumnya, teman pemilih, jangan lupa ya untuk di like, subscribe channel YouTube KPU Provinsi Bengkulu, di mana melalui kanal YouTube ini kita upload setiap episode
podcast Andun Bekabar KPU Provinsi Bengkulu. Oke Bapak, kali ini pertanyaannya dalam aspek pendidikan pemilih Bapak. Saya meminta pandangan Bapak Ketua bagaimana kehadiran podcast ini akan berperan membentuk pemilih yang tidak hanya nanti sekedar mencoblos, tetapi juga cerdas dan kritis dalam menentukan pilihannya. Mari Bapak. Jadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai penyelenggara pemilu ini bagaimana memberikan pendidikan pemilih kepada masyarakat. Yang mana harapannya nanti pemilunya ini menjadi pemilu yang berkualitas. Kira-kira kan seperti itu. Nah, apa yang bisa kita lakukan pada hari ini yaitu melalui salah satunya channel podcast ini, melalui saluran media sosial ini kan nanti sebagaimana yang saya sampaikan di awal, tentu kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten, yang mana nanti ini bisa memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Jadi jangan sampai lagi nanti di pemilu-pemilu ke depannya ini memilih itu karena sesuatu dan lain hal. Tapi bagaimana bisa menjadi pemilih yang rasional dalam menentukan pilihan. Jadi pemilih itu bukan hanya datang mencoblos, tapi dia Iya. memahami alasan kenapa dia memilih si A, si B, si C, atau partai A, partai B, ataupun partai C. Nah ini yang kita harapkan ke depannya bahwasanya masyarakat ini bisa menjadi pemilih yang rasional. Nah salah satu upaya kita yaitu melalui saluran podcast ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk pemilih ke depannya. Saya pikir itu. Oh ya. Nah, teman pemilih, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Ketua bahwasanya di Andon Bekabar nanti akan banyak informasi-informasi dari orang-orang dari berbagai latar belakang untuk memberikan informasi seputar dengan selain seputar kepemiluan, tema-temanya pun juga banyak. Nah, jadi saya harapkan kepada teman-teman, jangan lupa nanti teman pemilih untuk selalu menonton channel YouTube KPU Provinsi Bengkulu dan menjadilah pemilih yang cerdas dan kritis. Oke, Bapak, hampir 1 tahun kita sudah melaksanakan pilkada serentak ataupun pemilu serentak di tahun 2024 kemarin. Nah, sekarang kita sedang berada di masa non tahapan gini Bapak. Saya ingin minta Bapak jelaskan dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat, apa sih fokus KPU sekarang di masa non tahapan ini? Jadi sebelum masuk ke situ, saya Mhm. ingin meyakinkan apa bahasanya tadi, sahabat pemilih ya, Teman teman-teman pemilih. Iya, pemilih, teman pemilih, Pak. bahwasanya tahapan boleh stop, Mhm, tetapi aktivitas dan informasi ini akan terus berlanjut, mhm. kira-kira seperti itu. Nah, yang dilakukan oleh KPU pada hari ini, pada saat-saat ini di luar tahapan, ini yang memang menjadi sebuah amanah di undang-undang yaitu pemutahiran pemilih Ber pemutahiran data pemilih berkelanjutan. berkelanjutan atau disingkat PDPB, yang itu diupdate setiap per semester di KPU provinsi mengenai proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini. Nah, selanjutnya juga KPU ini melakukan penguatan kapasitas kelembagaan. Kalau kita dibahasakan kemarin itu sejenis sharing session, Ya, sharing session. berbagi informasi juga, tetapi lebih kepada internal, yang mana ini kita mengundang KPU Kabupaten Kota dan jajaran KPU Provinsi. Ini kita berbagi pengalaman, berbagi cerita, dan ini bukan cuma satu arah, tapi dua arah. Kawan-kawan KPU Kabupaten Kota juga ini minta berperan aktif memberikan informasi-informasi, berbagi pengalaman dalam proses pelaksanaan pemilu maupun pilkada di tahun 2024 kemarin. Ini dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan. Nah, selanjutnya juga kita sekarang ini kan lagi banyak mengikuti diskusi-diskusi yang dilakukan oleh KPU Republik Indonesia ini terkait dengan desain pemilu ke depan. Sebagaimana kita ketahui bersama ada putusan Mahkamah Konstitusi dengan pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal. Ini kan menjadi kajian juga Mhm. sekarang di level nasional dan termasuk di kalangan kita di daerah. Juga bagaimana bentuk pemilu ke depan, apakah langsung ataupun nanti pemilihnya untuk pilkadanya apakah tetap langsung atau nanti melalui DPRD provinsi ataupun DPRD kabupaten kota, termasuk nanti sistem pemilu apakah nanti tetap
dengan daftar calon terbuka atau tertutup ini kan masih menjadi kajian, dan ini kita KPU ini selalu diundang oleh KPU RI untuk melakukan pembahasan-pembahasan ini. Nanti outputnya nanti KPU RI akan memberikan hasil kajian-kajian ini kepada para pembentuk undang-undang. Nah, itu teman pemilih. Jawabannya sangat banyak ya Pak. Selain pemutakhiran data pemilih, selain dari segi internal kita sharing session untuk mengupgrade sumber daya manusia kita agar lebih siap dan lebih matang untuk melaksanakan pemilu-pemilu yang lebih baik ke depannya, dan juga kita update dalam mengikuti kajian-kajian mengenai pembahasan sistem pemilihan nanti, baik itu pemilu nasional maupun pemilu daerah. Nah, itu teman pemilih bisa dicatat. Setelah tahapan pilkada, KPU juga banyak kerjanya. Ya, ada seperti ini Pak. Selanjutnya di pertanyaan ketiga, saya ingin memberikan sebuah challenge pada Bapak. Nah, setelah podcast Andun Berkabar episode pertama ini tayang, apa sih reaksi atau feedback yang Bapak inginkan dan harapkan dari masyarakat ke depan, dan untuk masyarakat Provinsi Bengkulu khususnya? Silakan Bapak. Ini kan perdana. Tentu karena ini perdana, kita masih sangat mengharapkan ini masukan nanti dari masyarakat yang mengikuti atau menonton channel YouTube ataupun podcast kita ini, dia bisa memberikan masukan, baik itu terkait dengan materi-materi yang akan kita bahas, termasuk juga dengan metode yang kita pakai, termasuk juga kelengkapan-kelengkapan jikalau memang masih ada perlu diperbaiki. Ini kan kita sangat mengharapkan, ini kan kita butuh masukan untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Karena ini perdana, tentu masih ada yang belum begitu pas, atau yang masih atau ada mungkin kekurangan. Masyarakat memiliki saran yang lebih baik ya Pak. Saran dari masyarakat itu kita harapkan untuk perbaikan podcast kita ke depannya. Termasuk juga masyarakat ini kan boleh seandainya dia mengusulkan kira-kira pembahasannya tentang apa. Nah, itu nanti kan akan kita upayakan untuk memenuhi keinginan-keinginan itu. Yang menjadi kebutuhan masyarakat hari ini tentang kepemiluan, tentang demokrasi ini apa kira-kira kan. Itu kan bisa disampaikan nanti. Menjadi sebuah masukan juga kan bagi kita kan, saran-saran seperti itu. Ya, tentunya kepada teman pemilih nanti dia KPU membuka di kolom komentar ya di YouTube kita, boleh komentar mengenai saran dan masukan ya Pak. Mungkin teman-teman pemilih ingin memberikan saran untuk judul tema-tema di episode selanjutnya, atau memberikan, dan bahkan kami nanti membuka pertanyaan untuk kita bahas di episode-episode selanjutnya. Teman pemilih, saya rasa kali ini kita sudah berada di penghujung pertemuan kita untuk episode perdana ini ya Pak, episode spesial tayang perdana podcast Andun Berkabar KPU Provinsi Bengkulu. Nah, sebelum kita closing dari acara kita pada hari ini, saya meminta Bapak untuk mempromosikan dong. Boleh dong Pak? Mempromosikan podcast Andun Berkabar KPU Provinsi Bengkulu kepada masyarakat Provinsi Bengkulu. Silakan Bapak. Teman pemilih di wilayah Provinsi Bengkulu dan dimanapun berada, pada saat ini telah hadir kanal podcast KPU Provinsi Bengkulu yang bernama Andun Berkabar. Untuk itu, jangan lupa like, subscribe, and comment kanal YouTube KPU Provinsi Bengkulu, karena setiap suara itu bermakna. Iya, itulah dia Pak. Setiap suara itu bermakna teman pemilih. Dan di closing statement ini Bapak, saya ingin meminta kembali, terakhir ya Pak, di closing statement, pesan-pesan Bapak kepada teman pemilih, khususnya dengan kehadiran podcast Andun Berkabar ini. Silakan Bapak untuk memberikan pesan-pesan kepada teman pemilih. Kepada seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu, teman pemilih, bahwasanya dengan kehadiran podcast KPU Provinsi Bengkulu ini, agar kiranya ini menjadi salah satu sarana atau media yang bisa menjadikan, memberikan pendidikan yang positif terhadap proses demokrasi di wilayah Provinsi Bengkulu khususnya, dan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia pada umumnya. Baik teman pemilih, demikianlah tadi kita sudah
berbincang-bincang kepada Bapak Ketua KPU Provinsi Bengkulu. Terima kasih Bapak di episode perdana ini, dan kepada teman pemilih kami ucapkan terima kasih, dan jangan lupa like, subscribe, and comment di kanal YouTube KPU Provinsi Bengkulu, dan nantikan terus program podcast Andon Bekabar. Dan kali ini kita tutup podcast tayang perdana dengan tema kenalan dengan Andon Bekabar, KPU menyapa teman pemilih. Saya Firman Hidayat, sampai jumpa. Terima kasih Bapak.